Halo semuanya, para pemirsa YouTubers GKJ Keren. Ini kita ada materi baru di podcast kali ini. Apa materinya? Kita mau masuk dalam scene pertama, tapi sebelum itu yuk kita tanya pendeta. Tanya pendeta. Tanya pendeta. Oke, hari ini ada tamu spesial. Intern nih, tapi spesial orangnya, keren ya. Yang pertama tetap ada host kenamaan kita, Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu. Nih yang kedua, Bapak Pendeta Heri Yuda Trianto SSI. Keren. Sehat, Pak? Oh, sehat. Yang ketiga ada saudara kita, Andrian Wahyu Wicaksono. Pasti sudah kenal ini, GKJ Kerten sewilayahnya. Gimana kabarnya Mas Andre? Luar biasa. Kegiatan saat ini apa ini? Nggak ngapa-ngapain sih. Nggak ngapa-ngapain. Kesini ya syuting ya? Ini aja. Oke. Oh ya, tren saat ini apa ya Mas Wahyu ya, kemarin yang kita mau tanyakan ke Mas Andre kenapa diundang ke sini tuh? Nah, yang pertama itu apa ya? Kalau yang melihat dari Mas Andre ini uniknya adalah warna-warna yang berbeda dari mungkin tangan, mungkin kaki, kulitnya ya, itu. Nah ini ada yang mau ditanyakan ini, ada yang pengen mengerti sebenarnya ini ketertarikan awalnya itu apa ya Mas? Ketertarikan awal untuk melukis tubuhnya. Iya. Ketertarikan awalnya sih apa ya? Keren aja. Keren. Iya, biar Oke. keren. Biasanya begitu ya, biar keren gitu ya. Untuk sebenarnya tato ini sudah ada zaman dahulu kala. Kalau nggak salah itu suku di Indonesia saja ada ya. Dayak. Betul, Dayak betul. Mentawai itu katanya lebih tua dari ketika zaman-zaman kuno-kuno dulu, Iya. Mentawai. Dan itu menunjukkan kasta ketika itu. Dan itu lebih ekstrim ketika itu ya. Iya. Nah ini Mas Andre, keekstriman seni tato. Itu kan seni ya? Seni. Menurut kita itu seni. Kita kaum-kaum muda. Bukan seni rajah, betul. Rajah tubuh. Nah, ketertarikan awal tadi karena ingin keren. Betul. Ketika Mas Andre masuk dalam ketertarikan tadi dan mengaplikasikannya ke tubuh Mas Andre, pertama kali yang nentang siapa Mas Andre? Yang nentang. Yang nentang dong. Tentu orang tua. Ya? Orang tua. Ketika itu saat itu bicaranya seperti apa? Kayak preman kayak gitu-gitu enggak? Enggak. Iya. Dibuka dong. Itu apa? Keren loh ya, keren loh. Di zoom itu. Nggak ada ini. Berarti kosong. dulu yang awal pertama gimana Mas? Pertama itu dulu saya tato awal itu SMA kelas 1. Wow. Jangan Di mana? Di mana? Di belakang. Oh, di belakang kan biar nggak kelihatan. Oh iya, betul sekali. Kelas 1 SMA keren loh. SMA. Tapi jangan ditiru teman-teman ya. Ini perbuatan yang tidak baik. Kan itu keputusan masing-masing Iya. Mas Andre. Setiap orang punya pilihan. Betul. Kita nggak bisa Iya. judge orang yang seperti itu. Keren tapi. Oke, kan itu ada konsekuensinya dan ditanggung sendiri Pasti kan. ada. Pasti. Oke. Menurut Pak Heri nih Pak Heri, kita koneksikan dengan sejarah tadi. Karena bangsa Indonesia dulu awalnya suku Dayak tadi dan Mentawai juga menggunakan seni tato atau rajah tubuh untuk adat dan kebudayaan mereka. Sekarang berkembang untuk seni. Ya. Kemudian untuk apa tadi? Untuk keren. Iya. Fashion sih. Fashion, ya, gitu. Kalau masuk dalam sejarah kerohaniawan kita, masuk Alkitab lah. Sejarahnya ada dari Alkitab orang Nasrani itu. Oke, saudara, kalau di Alkitab tidak akan pernah ditemukan tentang tato atau seni rajah. Ya, sebab mengapa? Memang hal itu tidak tertulis. Ada satu ayat yang menjadi referensi dan itu seringkali menjadi titik tolak untuk orang-orang Kristen mengatakan tidak boleh tato. Namun kalau dicermati sebetulnya bukannya tidak boleh,
menggunakan seni rajah, karena pada saat itu seni rajah digunakan oleh kaum suku di Kanaan kuno, ya, ketika bangsa Israel ada di sana, itu diperingatkan oleh Tuhan. Ya. Kalau tidak salah di dalam Imamat Imamat 19 ayat 28 itu sering dikatakan sebagai nats untuk membatasi penggunaan tato di tubuh. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Namun perlu dicermati bahwa nats ini lahir itu oleh karena tradisi masyarakat sekitar. Pada zaman itu di Kanaan kuno, orang di dalam merajah bukan seperti menggambar loh ya, tetapi melukai, ya, melukai. Supaya apa? Supaya dewa-dewa pada saat itu iba hatinya. Jadi jika ada saudaranya yang mati, ya, masyarakat saat itu menganggap bahwa wah, dewa ini ndak berpihak pada saya, maka saya tak melukai tubuhku supaya dewa itu ternyuh dan memberikan kebaikan kepada mereka, sehingga tidak menambahkan kematian dalam keluarga mereka. Nah, itulah yang artinya merajah dalam maksud nats tersebut, bukan merajah untuk menggambari, ya, sebagai seni yang digunakan. Nah, menarik sebetulnya sejarah tentang seni rajah atau tato. Ternyata tidak hanya di Indonesia, 3000 sebelum Masehi pun itu sudah ada. Di Mesir kuno yaitu ditemukannya mumi, yang di sana sudah ada tanda-tanda untuk melukis kulit tubuhnya. Memang pada saat itu digunakan sebagai ritual, ya, entah itu ritual tentang kebangsaan, ritual tentang agama, ritual tentang strata sosial dalam kehidupan. Seperti halnya di Indonesia, kedewasaan seseorang, suku tersebut harus menggunakan tanda, salah satunya ya rajah. Menarik tadi yang saya maafi, ya. Menarik tentang yang tadi ada ditemukan mumi yang ada rajahnya. Iya. Itu berarti ritual ya? Iya. Berarti yang ada rajahnya cuman pelaku ritual atau bagaimana? Nah, kembali lagi, itu kan tradisi. Tradisi di mana masyarakat setempat itu di dalam pengembangan ilmu dan pengetahuannya itu kan berbeda-beda. Nah, gitu. Namun sekarang tidak bisa hal itu disamakan dengan zaman dahulu. Ya. Sebab ya tadi saudara kita Mas Andre mengatakan ini seni. Ya. Mau dikata apa seni ya kita hargai. Ya. Ini adalah bentuk kepuasan. Ya. Ya. Dan itu adalah pilihan dalam kehidupan masing-masing. Setuju untuk yang itu, karena sekarang hak asasi manusia, apalagi itu miliknya sendiri, tubuhnya sendiri, kemudian yang bertanggung jawab adalah dirinya sendiri. Mungkin juga karena seni, Mas Andre juga pengen mengekspresikan diri tentang hal yang pengen diekspresikan melalui seni di tubuhnya. Nih sekarang gini Mas Andre, setiap itu ada warna berbeda, ada tinta dong. Ada tintanya. Butuh untuk berapa hari untuk healingnya itu? Saudara, kita pindah tempat ya. Tadi hujan. Tunggu lagi. Oh, kan beda ini. Beda dengan rajah tadi, karena rajah tadi luka ya. Hujan. Oke. Kita lebih enak di sini berteduh. Suasananya hening. Kita di mana? Kita di Rumah Sakit Panti Waloyo Surakarta. Nanti kita ketemu dengan salah satu perwakilan dari Rumah Sakit Panti Waloyo. Tapi kita mau meneruskan tadi pertanyaan tadi Mas Andre. Untuk proses healingnya tadi butuh berapa waktunya tadi? Untuk healing? Iya. Setelah ditato itu kira-kira 1 minggu. 1 minggu. Mengelupas semua. Udah jadi kayak gini. Lalu untuk kembali ke kulit normalnya paling enggak sebulan. Sebulan, lama ya? Lumayan lama itu. Tapi masih normal, bisa tumbuh bulunya, pori-porinya normal, semuanya normal bisa ya? gendut juga. Bisa gendut juga katanya. Ya, sekarang
lumayan kok Mas Andri, kok keren. Iya. Sekarang tambah keren. Sip. Pemirsa yang baik, pemirsa GKJ Kerten, khususnya untuk jemaat-jemaat GKJ Kerten, pasti tahu dong Rumah Sakit Panti Waluyo itu di mana? Satu daerah dengan GKJ Kerten. Kita mau bertemu dengan salah satu perwakilan dari Rumah Sakit Panti Waluyo, dan apa yang akan disampaikan kita tunggu berikutnya. Yuk tanya pendeta. Tanya pendeta. Tanya pendeta. Oke, kita lanjut di sesi berikutnya, yaitu tentang di tempat ini, yaitu Rumah Sakit Panti Waluyo. Tapi sebelumnya, yuk tanya pendeta. Tanya pendeta. Ya, kita sudah kedatangan dari perwakilan dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Monggo bisa diperkenalkan. Ya, selamat apa ini? Selamat pagi, siang, malam gitu ya. Iya, pagi, siang, malam ya. Iya, perkenalkan saya Yan Setiadi dari bagian Humas Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Ada humasnya ya. Betul. Biar ada koneksi dengan masyarakat. Betul sekali. Terus Untuk itu. mungkin ada yang ditanyakan, yaitu tentang saat ini direktur dari Rumah Sakit Panti Waluyo siapa? Oh iya, kan udah ada pergantian ya. Oke. Bisa diperkenalkan. Baik, saat ini untuk direktur dari Rumah Sakit Panti Waluyo sendiri adalah Dr. Paran Bagionoto, spesialis bedah. Begitu. Menjabat berapa bulan ini sudah? Sudah berapa lama? Hampir setahunan ya. Sudah setahun. Oke. Begitu. Hampir setahun berarti banyak program yang disusun oleh Betul sekali. Betul. Termasuk program apa saja yang bisa di-sharekan untuk masyarakat di luar sana apabila ingin berkomunikasi dengan Panti Waluyo atau membutuhkan pelayanan Panti Waluyo, bisa di-sharekan, monggo silahkan. Oke, sebenarnya banyak sekali ya program-program yang ada di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Ini adalah salah satu beberapa program yang akan saya sebutkan. Ini hanya sedikit dari banyak program yang ada di Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan saat ini kita ada program yang sedang hits nih. Nah, ini adalah penanganan ambeien dengan teknik pila. Dari yang ambeien ini yang di sini ambeien ini. Nah, ini yang spesial di Rumah Sakit Panti Waluyo ini adalah teknik pila ini diciptakan oleh direktur kami sendiri. Oh iya. Jadi di rumah sakit lain belum ada, cuman ada di Rumah Sakit Panti Waluyo ini. Nah, ini adalah penanganan ambeien tanpa operasi, tanpa rasa sakit, tanpa menginap dan tanpa pisau. Tanpa menginap dan tanpa pisau. Betul sekali. Oke, untuk nanti untuk lebih jelasnya, misalkan semuanya pengen tahu tentang program pila ini, nanti bisa dikonsultasikan dengan Dokter Isa untuk yang menangani atau Dokter Paran begitu nanti. Gitu ya pemirsa, nanti kalau ada yang berminat untuk operasi ambeien tapi takut dioperasi, datang ke Panti Waluyo, satu-satunya, the one and only berarti ya. Oke, betul sekali, dan biayanya cukup murah kok, nggak mahal-mahal banget gitu. Jadi nanti jutaan, ratusan juta. Oh, nggak sampai gitu sih. bahkan mungkin lebih murah dari operasi yang konvensional gitu ya. Gitu. Jadi kalau nanti setelah diperiksa dari dokter yang melakukan tindakan, nanti kalau misalnya dia ada satu benjolan aja, itu nanti kemungkinan tarifnya sekitar 1,5 juta aja. Jadi nanti kalau misalnya ada ambeiannya itu melingkar banyak gitu, bentuknya nanti ya kan, itu nanti sekitar 4,5 juta aja untuk penanganannya. Nah, nggak cuma itu aja loh untuk program di Rumah Sakit Panti Waluyo. Untuk rapid antigen tetap kita layani selama bulan pandemi masih pandemi 24 jam. Jadi untuk semuanya yang ingin rapid antigen bisa datang sewaktu-waktu di IGD, nanti dilayaninya. Gitu ya? Betul. Dengan harga yang terjangkau pastinya. Cukup terjangkau. Begitu. Dan satu lagi untuk soal tarif nih, ini kan hal yang menggiurkan sekali gitu ya. Kita ada satu program kekasih gitu ya. Jadi kalau bukan kekasih saya ya. Bukan. Jadi kalau misalnya semuanya pengen periksa nih dengan, kadang kalau kita pengen periksa dengan dokter spesialis nih, aduh nanti takut habis berapa juta gitu ya. Nah, dengan program kekasih ini kita ada satu single tarif. Jadi nanti untuk pasien yang periksa dengan program kekasih ini, periksa dokter spesialis, nanti sudah mendapatkan obat cukup dengan 165.000 aja. Semua spesialis? Sudah konsultasi dengan dokter spesialis dan sudah dapat obat. Bayangkan, itu kan cukup murah banget gitu ya. Murah. Semua loh itu, semua spesialis? Semua dokter spesialis. Nah, nanti kalau dokter umum, cuman 105.000 aja sudah periksa sama dokter umum, sudah dapat obat.
plus obat itu. Betul. Dokter gigi juga bisa loh. Oh iya. Nah, cuma 85.000 aja. Itu dokternya aja sama obatnya? Periksa dan obat. Nanti kalau ada tindakan tambal segala macam nanti tarifnya beda lagi. Ini solusi ketika BPJS ada yang belum masuk, ada yang belum punya BPJS, murah sekali di Pantai Waloyo, terjangkau sekali ya. Betul. Ya. Jadi kalau kadang-kadang di puskesmas jauh atau antrinya banyak, itu bisa datang ke Pantai Waloyo tanpa harus takut tarifnya mahal. Betul. Harapan kami bisa elegan, menjangkau semua masyarakat begitu. Tapi ini ya, fasilitasnya juga tetap seperti yang diharapkan ya pastinya ya. Pasti, Keren. pasti. Ini Bapak Ibu Saudara yang di pemirsa di YouTube GKJ Keten, tidak usah khawatir meskipun semua belum punya BPJS, apalagi yang belum punya BPJS nih. Jika kita semua pengennya sehat ya, pengennya sehat. Tapi ketika kita sedang sakit atau butuh pelayanan di rumah sakit, ke Pantai Waloyo tepat deh. Tempatnya bersih, dokternya pelayanannya oke, spesialisnya lengkap. Apalagi tadi yang ambien tanpa pisau tadi, keren itu, magic kali ya. Silahkan nanti bisa datang ke Pantai Waloyo, pelayanannya full dan ramah yang pasti, memuaskan pelayanannya. Iya. Mungkin ada lagi yang perlu di untuk program kami kita ada program home care juga. Jadi untuk yang pengen ada setelah operasi harus lukanya harus dibersihkan setiap hari, itu nanti kita ada program home care. Jadi kunjungan untuk datang ke rumah. Dan banyak sekali program-program yang ada di rumah sakit. Jadi nanti untuk pemirsa YouTube semuanya, kalau pengen tahu program-program apa aja yang ada di Rumah Sakit Pantai Waloyo, bisa mengunjungi channel YouTube kita juga, atau di Instagram juga di @rspantiwaloyo_Surakarta gitu ya. Dan untuk semuanya yang pengen tahu tentang informasi seputar produk yang ada di rumah sakit, bisa menghubungi lewat WhatsApp kami online 24 jam di 081 5671 707. Nah, bisa dicatat ya. Tadi ditulis di screen. Atau melalui line telepon kami di 712077 begitu. Itu jangan lupa ya, nanti ditulis di situ, dicatat di tembok atau di papan tulis rumah, ketika darurat hubungi itu. Begitu Mas Wahyu? Siap 24 jam. Jadi jangan lupa ketika daftar bilangnya kekasih. Program kekasih. Keren. Kita mau masuk scene berikutnya yang lebih dalam lagi bersama orang-orang yang qualified, yang bisa kita tanya-tanya. Terima kasih untuk informasinya sekali. Terima kasih. Kita di sini keren loh, tempatnya bersih bener-bener deh. Kita masuk scene berikutnya. Yuk pendeta. Tanya pendeta. Ketemu lagi di scene 3. Yuk tanya pendeta. Tanya pendeta. Nih yang tadi kita bicarakan. Case yang spesial, jauh loh ini rumahnya. Jauh. Ada Dokter Bramadi Nugroho SPRAD. Selamat datang Pak Bram. Selamat datang. Gimana perjalanannya dari tadi? Buru-buru ya? Enggak, udah terjadwal kok. Terjadwal, sehat nggak ini ya? Sehat. Puji Tuhan. Sering pulang Solo berarti ini? Di rumah kan sini. Sini loh. Prakteknya aja yang di sana. Kita mau kenalan dulu, siapakah Dokter Bramadi Nugroho SPRAD ini? Monggo dipersilakan. Ya jangan dieja gitu, spesialis radiologi aja. Spesialis radiologi, Ya. Praktek di mana sekarang dokter? Saya sudah kan dulu di Muardia katanya, terus sekolah pendidikannya di sana. Pendidikannya di sana. Pendidikan di sana, terus puji Tuhan udah lulus. Langsung daftar di Rumah Sakit Suraji Klaten. Di Klaten ya? Klaten. Suraji Tirtonegoro, RSUP Suraji Tirtonegoro. RSUP Suraji Tirtonegoro di sana. Ya, kemudian praktek kedua dapatnya di Gemolong. Itu biasanya kan kalau Senin sampai Jumat di Klaten, kalau Sabtu pagi di Gemolong. Ya. Nah, kita mau tanya apa saja toh kepada Bapak Dokter berkaitan dengan tema hari ini, seni tato dan ajarannya. Berhubungan dengan dokter, otomatis kita berhubungan dengan kesehatan nih. Kesehatan tentang tato ya, Mas Andre ya, keren ya. Kita yakin bahwa Mas Andre juga tahu ya konsekuensi bertato itu seperti apa. Tadi ada healing, ada sakit, bla 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 tadi. Kita mau tanya Pak Dokter ini, Pak Dokter.
sejauh mana dok? Ini kan kalau tato ini dipelajari nggak di kedokteran kayak gitu? Ya sedikit banyak dipelajari. Dipelajari dok. Anestesi. Dipelajari, tapi tentang anestesi tentunya. Untuk seni tato yang tato, jadi prosesnya itu loh, jarum-jarum itu dipelajari nggak itu? Kita mempelajarinya masalah kesehatannya. Kesehatannya ya, tapi Betul. itu bisa diterima di bidang kesehatan juga. Jadi ada ya waktu pengetahuan umumnya tentang hal itu. Ya kan lebih banyak sebetulnya masalah estetika. Estetikanya kan kita juga ada bagian pernah belajar juga masalah kulit ya. Kulit kelamin kan ada cabang kedokteran yang lebih spesifik sebenarnya kulit kelamin. Kalau pemasangan tato itu kan banyak ke kulitnya ya, masalah kulit. Nah, bagaimana dalam cara membuatnya dan apa namanya resikonya Betul. ya, itu semua ada kita pelajari. Oke, berarti waktu pendidikan basically untuk pengetahuan tentang kedokteran itu tentang tato berarti tentang yang berhubungan dengan kulit-kulit, resikonya Ya, dan betul. lain-lain. Waktu pendidikan itu Pak Dokter, ada nggak kira-kira pernah nggak menemukan pasien yang full batian semua nih sebuah dari Minum. Batian. terus kemudian susah nyari kena atau kendalanya karena berhubungan dengan tato gitu, pernah nggak? Kami biasanya ya nyun sewu kalau orang seperti itu kebanyakan punya penyakit lain yang berhubungan dengan tatonya mungkin atau berhubungan dengan kepribadiannya. Contohnya penyakit lainnya? Ya biasanya kalau yang sudah banyak tatonya serem gitu. Itu biasanya penyakit-penyakit menular seksual. Atau yang kita kenal biasanya HIV atau TBC itu kan kaitannya ke sana biasanya. Ya karena HIV itu akan menurunkan imun kita kan. Jadi penyakit lain itu akan mudah masuk karena kita nggak punya tentara lagi. Bukan nggak punya, tentara kita sudah berkurang. Jadi penyakit yang ringan, flu aja itu bisa jadi berat. Berarti memang benar-benar orang yang sudah konsekuensi bertato itu konsekuensinya berat sekali ya, rentan ya kalau untuk seperti itu. Biasanya nggak semuanya. Iya betul gitu. betul nggak semuanya. Soalnya kita tahu cara yang benar. Mudah-mudahan sih nggak terjadi kayak gitu. Kalau yang paling parah yang saya pernah temui itu ya lihat kondisi fisiknya aja sudah kayak gitu. Jadi kita sudah sudah mengira wah ini kayaknya pasien ini dengan gejala seperti ini, tatonya banyak, kemungkinan besar pecandu atau kemungkinan besar pemakai. Nah, itu yang tadi panjenengan ngendika pecandu atau pemakai. Iya, betul. Ketika proses pengobatan di anestesi nih, ngefek enggak? Ya tetap ngefek ya. Tapi dosisnya tinggi kali ya? Ya bisa, tergantung apa mau diapakan dulu. Oh gitu. Ketika surgery, maksudnya operasi gitu. Operasi kan kita kalau misalkan dia sudah ada penyakit menular seperti itu, itu akan lebih diwaspadai lagi. Ya, karena dia perlakuannya khusus. Jadi nanti kita tim operasi biasanya pakai peralatan yang lengkap. Pakai hazmat atau pakai apa yang lebih lengkap lagi, terus nanti sterilisasi ruangan lebih diperketat. Karena terjadi resiko penularan saat operasi itu berbahaya. Tinggi ya? Tinggi. Berarti memang perlakuannya khusus ya untuk hal-hal seperti itu ya. Jadi waktu itu ini Mas Andre, tempat untuk waktu menato Mas Andre berarti tahu dong steril banget, berqualified lah itu istilahnya. Untuk harganya pasti oke dong. Oke juga harganya. Oke sekali. Kira-kira berapa kira-kira Mas Andre? Tadi mungkin bisik-bisik dengan Mas Wahyu mau Wahyu mau menato. Apa harganya? Bukan Pak. Kan tatonya Mas Andre itu ada yang besar, ada yang kecil gitu. Apa harganya itu masuknya karena kecil atau karena besar? Enggak, itu ada minimal sentimeternya juga. Nah, pasti kan. Terus ada juga yang per jamnya gitu. Oh gitu? Ada, per jamnya ada. Ada itu. Jadi dihitungnya dari mesin tato itu nyala. Ada timernya gitu nanti. Nah kalau dia pengen butuh uang besar, lama-lama dong? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi fair gitu. Oh gitu. Ya.
Rate-nya berapa nih kira-kira kalau boleh tahu nih? Ya, sekitaran berapa ya kalau Yang kecil dulu kecil. Yang Misalnya 5 cm. Durasi paling pendek. 600.000 gitu. Minim. Kecil ini 600.000. Satu pohon 600.000. Iya. Coba dihitung berapa ya tadi? Itu Paketan. Pakai. Oke. Keren-keren, wah, harus nabung banyak ini konsekuensinya. Belum keluar uangnya, belum sakitnya, belum healingnya. Iya. Lama loh itu ya. Wah, keren nih. Terus ini Pak Dokter, aku mau tanya tapi nggak usah malu kita ya. Pak Dokter, daerah mana saja yang sebenarnya tidak boleh ditato, tapi kebanyakan ditato dan resikonya apa nih? Nah, itu sebetulnya kalau pada prinsipnya daerah yang paling ngeri untuk ditusuk itu yang dagingnya banyak. Yang dagingnya banyak? Iya, karena kan sarafnya banyak. Jadi Jadi kalau dekat tulang itu biasanya nggak sakit. Sakit. Dekat tulang. Karena kan sarafnya dikit. Tapi kalau yang pas di paha gitu ya, sakit sekali kan kayak ditusuk-tusuk gitu. Oh. Karena kan sarafnya lebih banyak, ototnya lebih banyak, otomatis sarafnya lebih banyak. Nah, kalau di sini yang dekat tulang, sini jari, ini kan dekat tulang, ya. Itu nggak sakit-sakit sedikit paling. Gitu ya Mas Andre? Lebih nggak sakit. kalau menurutku yang udah ditato ya ini. Dari semua tato yang ada di tubuh, yang paling sakit yang ini. Yang paling Kecil. sakit malah yang itu. Yang jari. Ini paling sakit. Kecil lebih sakit banget. Lama juga healingnya. Enggak, cepet nih. 3 hari dah selesai. Sakitnya prosesnya. Sakit banget. Padahal Ini sampai ke tangan semua dulu. Wah, Nah, padahal aku sering lihat itu, apalagi yang usan, sepunggung penuh. iya. Apalagi yang di mata itu. Injek Nah, gitu. kalau di mata itu Nggak boleh itu. resikonya besar ya. Besar. Iya. Tapi kalau dia pengalamannya cukup baik, ya saya rasa sih Itu kan kalau di mata kan Ngeri ya. resikonya besar. Ngeri. kalau di mata kan suntikan. Suntik, suntik tintanya dimasukin gitu. Dimasukin ya. Itu kan di mata itu ada namanya vitreous ya. Itu di belakang itu isinya cairan. Nah, cairan itu kalau dikasih warna bisa aja gitu. Ganti kan. Tapi kan otomatis resiko infeksi, Iya. resiko buta bisa. Iya, betul. Iya. Pikir 2 kali deh, saudara-saudara. Dulu Mas Andre pengen keren tapi sudah tahu tempatnya. Ya. Sudah informasinya sudah keren. Maksudnya dia udah ngerti kondisinya yang mau didatangi itu seperti Tempat apa. buat tato kan sekarang semua udah profesional ya. Betul. Jadi dari alatnya mesin, terus semua kabel itu di-wrap semua. Oh, Jarum buka segel, oke. Baru ya. tinta juga udah resmi. Oke, nah ini Pak Heri. Dengan tadi backgroundnya Mas Andre yang tentang seni dan Pak Dokter yang tentang kesehatan, dan kita tahu konsekuensinya orang tato itu harus gimana atau bagaimana. Stigma, pandangan gereja tentang orang-orang yang bertato itu kira-kira seperti apa Pak? Menurut Pak Heri? Ya, oke. Dari Pak Dokter sudah mengatakan demikian, dari saudara kita Andri sudah mengatakan demikian. Sekarang pandangan gereja. Nah, kembali lagi ke saudara. Pandangan saudara tentang orang bertato itu semacam apa? Karena kita kembali lagi, kita tidak bisa melihat atau menilai seorang itu dari Casingnya, figurnya. betul, casingnya. Karena itu kita kembalikan, tradisi tato itu sudah ada sejak dulu dan itu dihormati baik untuk tradisi religius maupun untuk tradisi sosial dalam kehidupan masyarakat setempat. Tidak ada masalah. Muncul masalah ketika tato itu digunakan oleh orang-orang yang berperilaku kurang baik. Perilakunya, bukan tatonya. Dan kebetulan pada zaman dulu tahun 80-an pernah pemerintah itu memberangus, pokoknya kebiak-biak sing nganggo tato kuwi jahat. Kan kembali lagi kepada prinsipnya, tato itu seperti apa dan bagaimana, dan orangnya. Walaupun demikian, gereja juga memiliki pandangan di dalam orang bertato. Tidak masalah selagi itu bisa bertanggung jawab atas dirinya.
dirinya. Tadi Pak Dokter mengatakan tentang kesehatan. Bagaimana sih agar itu menjadi aman bagi dirinya. Mas Andre mengatakan sekarang sudah qualified semua, dari peralatan, dari orangnya, dari tempatnya, semua sudah. Nah, dengan demikian bertanggung jawab pada dirinya, itu dia juga akan bertanggung jawab di dalam menghargai akan ciptaan Tuhan. Namun di satu sisi bahwa kita tidak hidup sendiri. Kadangkala diri kita itu sudah baik, tapi bisa menjadi sandungan bagi orang lain yang tidak senang, yang tidak suka. Maka dengan demikian, apapun yang kita lakukan, janganlah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga tato itu salah atau benar, itu tergantung pandangan saudara pribadi-pribadi. Sedangkan gereja memiliki pandangan, itu adalah seni yang menjadi kepuasan dalam diri sendiri, seni yang bisa dinikmati secara bersama dan tidak mengganggu dalam kehidupan secara etis atas kehidupan masyarakat setempat. Oke, itu tadi. Gitu Mas Wahyu. Kita mau masuk sesi untuk berikutnya, itu tentang hal-hal yang mau recovery seperti apa tato-tato tadi. Yuk tanya pendeta. Tanya pendeta. Tanya pendeta. Oke, kita lanjut di sesi berikutnya. Ini sesi terakhir, yaitu tentang tadi sudah dibahas tentang stigma dari atau pandangan dari gereja. Kalau sekarang kita mau tanya ini, kira-kira ini dari yang bertato sendiri, kalau ada pandangan dari orang itu mungkin nggak enak atau bagaimana, saya ingin tahu bagaimana cara menghadapinya, atau mungkin dijelaskan, atau mungkin bagaimana seperti itu. Mungkin Mas Andre bisa. Cukup simpel ya untuk menghadapi gitu, cuman cuek aja. Cuek aja. Sama berperilaku baik ke orang. Iya. Berkarya itu penting juga. Iya, keren. Berkarya itu penting. Iya. Tadi ya yang dibilang Pak Eri ya, pribadinya ya Iya. penting. Oke. Kan juga saya hidupnya di dunia kreatif. Oh, Ya apa yang bisa saya betul. kerjakan untuk masyarakat ya saya kerjakan. Kebanyakan entertainer itu punya label semuanya loh ibadahnya. Label jelek ya? Bukan. Dia melabel. Nah, kita masuk tadi. Kita masuk ke tentang masalah penghapusan tato. Jika orang itu tobat. Contohnya kameramen kita nih punya tato, pacarnya namanya Sisri. Nah, Kemudian dia Putus. terus dibusa. Diganti sosro. Tidak. Ya. Nah, ketika dia nggak berani untuk dihapus, itu kan katanya lebih sakit ya. Iya. Katanya lebih sakit. Kemudian nama Sisrinya dikasih gambar petel, kan nggak mungkin kan? Nah, petel itu kapak. Bisa ditutup juga, di cover up gitu. pakai apa? Tato juga, Tato juga ditimpa gitu, ada, gitu. bisa. Ditumbuk bisa. Nah, itu tambah itu lagi ya. Nah, gini Pak Dokter. Penghapusan tato seperti itu katanya saya dengarnya lebih sakit daripada pas Di tatonya. Itu benar nggak, Din? Ya, sekarang kan teknologi udah mulai maju ya. Nah, sekarang sudah ada alat laser yang untuk menghapus tato. Ya, walaupun nantinya akan berbekas, pasti kan berbekas, tapi lama-lama ya akan nggak mungkin sama lagi, tapi ya ada bekasnya. Surface-nya Cuma gitu bisa ya. hilang gitu. Tuh, Tapi warnanya beda gitu. ya Keloid namanya ya. di laser. Kalau keloid itu sebetulnya Efek nggak semua, orang. Karena keloid itu adalah dia tuh seperti sel-sel fibrosis. Kalau kita luka itu ngoreng. Nah, korengnya itu ada beberapa orang yang berlebihan. Nah, jadi itu nggak semua. Itu hanya orang tertentu. Berpotensi keloid. Nah, itu karena proses healingnya berlebihan. Jadi itu nanti perlu treatment lebih lanjut. Biasanya kita berikan injeksi steroid ya. Steroid itu anti radang, tapi tetap nggak bisa pulih seperti awal.
Warnanya juga. Warnanya akan lebih ke coklatan ya, karena kan dia proses peradangan yang gitu, lebih coklat. Ya gitu. Karena saya pernah lihat orang yang dihapus tatonya itu bentuknya jadi permukaannya itu mengerikan gitu loh. Berjel-jel kayak gitu. Itu tergantung, satu lagi tergantung banyak hal ya. Sendiri pribadinya sendiri, misalkan higienisnya, proses higienis, atau saat proses penghilangan tato itu higienisnya juga kurang, sterilisasinya juga kurang tuh bisa. Karena apa? Satu lagi yang paling mudah terjadi adalah infeksi. Infeksi itu sangat mudah terjadi karena kulit itu nggak ada bariernya. Kulit yang terbuka itu tidak ada pelindungnya lagi. Beda kalau jantung kita kan ada tulang rusuk, ada kulit, ada tulang rusuk, ada otot. Jadi ada yang melindungi. Kalau kulit sudah terbuka, nggak ada yang melapisi lagi. Jadi bakteri mau masuk mudah. Nah, jadi yang paling padahal kulit itu adalah organ kita yang paling luas kan, paling luas. Tapi kalau ada yang terbuka, nah itu akan mudah sekali untuk bakteri atau virus, jamur bahkan itu bisa masuk. Jadi perlunya ruangan yang steril, perlunya alat yang steril. Saat kita mau melukai tubuh kita lah, melukai kulit kita itu wajib. Potensi itu nggak sih penyakit yang lainnya selain itu? Nah, kalau penyakit lain tadi dari jarumnya itu. Kalau jarum kita kena darah. Darah nih misalkan sebelumnya sudah dipakai oleh orang yang hepatitis atau HIV. Kan bergantian kan berarti. Nah, ya itu makanya harus baru kan yang tadi seperti alat suntik, unboxing. Jadi benar-benar baru. Kalau dia udah ada darah orang sebelumnya terus dipakaikan ke orang yang baru, itu berisiko tertular dari karena jarumnya ya. Jarumnya. Kalau tindakannya itu bisa potensi, contohnya tadi saya pernah dengar disetrika tuh. Kalau disetrika udah pasti infeksinya kan. Setrika kan permukaannya luas ya. Otomatis dia akan membuat luka itu besar, lebih terbuka. Dan kalau setrika itu jaringan, kan di kulit itu ada beberapa jaringan. Biasanya jaringan itu semuanya terkelupas. Nah, jadinya untuk healingnya jadi buruk dan mudah infeksi. Untuk proses pembentukan koreng tadi itu akan lebih sulit. Apalagi kalau berair, nanti kan pasti berair tuh. Betul. Berair terus digosok pakai tangan, tangannya kotor ya. Betul. Akhirnya infeksi, bisa abses, bisa selulitis, bisa macam-macam. Itu nanti ya. Keren loh Pak Bram ini. Basic tentang pelajarannya dahulu masih itu ya. Padahal radiologi beliaunya itu. Keren. Nanti kalau pemirsa itu butuh informasi tentang keradiologian, nanti bisa dihubungi di bawah ini. Beliaunya juga sering ke GK Cikertan loh. Iya kan? Saya tim. Tim kesehatannya GK Cikertan. Bisa nanti dihubungi di poliklinik GK Cikertan. Kalau pengen ketemu sama Dokter Bram bisa ya dok ya. Nanti dibagi nomor HP-nya lah. Kita lagi poli lagi ya dok ya. Pak Pendeta ya, ini mau menghidupkan poli. Mungkin nanti habis COVID kan puncaknya mungkin Februari Maret ini ya. Nanti kalau misalkan mudah-mudahan tuh bisa selesai COVID-nya. Amin. Kita mau buka lagi poliklinik. Sukses. Sukses untuk program untuk GK Cikertan. Terima kasih sebelumnya Pak Bram sudah tersorawo. Terima kasih Mas Andre. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih juga untuk Panti Waloyo, Rumah Sakit Panti Waloyo yang daerahnya sama seperti dengan GK Cikertan di daerah Kerten. Ada WA-nya, tadi ada nomor teleponnya, ada YouTube-nya, ada IG-nya. Banyak sekali akses yang bisa dihubungi. Kemudian untuk Dokter Bram bisa menghubungi GK Cikertan, ternyata beliaunya masuk dalam tim polikliniknya. Nah Mas Wahyu, ini warning buat kita nih ya. Nih kameramen jangan putus sama Sisri ya. Nanti menghapus ya. Bentar Mbak. Sebelumnya ada satu pertanyaan lagi yang mengganjal nih. Silakan. Mengganjal ya. Untuk Mas Andre.
Kira-kira nih dari penjelasan Pak Bram, Pak Heri itu ada enggak keinginan untuk menghapus tato itu ada enggak? Ya, kalau ada sih nggak ada. Sakit. Maunya nambah. Pengennya nambah. Ya, dia nggak putus dengan Sisri kok. Kalau dia nggak tahu dia kameramennya putus dengan Sisri. Jadi kalau orang bertato itu kalau dihapus itu berarti dia nggak konsisten dong. Nggak konsisten sama pilihannya. Betul itu. Aku setuju kalau itu nggak konsisten. Makanya Sisri jangan dihapus. Mas kameramen. Oke gitu. Kita mau tutup sesi ini. Nanti kalau ada tanya-tanya lagi bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di bawah nanti. Bisa dihubungi secara pribadi atau nanti menghubungi tim. Kita akan berusaha untuk menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Oke, kita tutup sesi ini. Yuk tanya pendeta. Tanya pendeta.